Dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif, DPRD Bandar Lampung adakan uji publik bertema penataan dan pengembangan ekonomi kreatif pada 14 November 2022 di Hotel Golden Tulip Bandar Lampung. Acara ini mengundang para pelaku usaha ekonomi kreatif dengan tujuan agar bersama-sama menata rancangan peraturan daerah, serta agar para pelaku usaha ekonomi kreatif dapat memberikan aspirasinya kepada DPRD Bandar Lampung. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya doa yang akan diimami oleh Saudara Ivan Rizky SH. Kepada saudara dipersilakan. Kemudian dulu caranya gimana? Belajarlah dengan komisi 2 top. Sosok ini komisi 2 ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, demi kelancaran dan akan berkahi agenda kegiatan kita pagi ini, marilah kita berdoa dalam khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkanlah saya memandu secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa tuqrir lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal hayatin jamil khairat wa ba'dahu innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tidak ada kata rasa yang pantas kami hanturkan kepadamu
pada pagi hari ini. Selain bersyukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan pada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti ujian uji publik terhadap Raperda tentang penataan pengembangan ekonomi kreatif dan Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, hidayah-Mu semua kami semua ya Allah ya Tuhan kami. Izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, pemugah semoga semangat dan kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun. Sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepada-Mu ya Allah, serta berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah yang hadir acara pada hari ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti uji publik Raperda tentang penataan pengembangan ekonomi kreatif dan Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, pengetahuan dan segala pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah dan terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, kami sadar ya Allah, tak sedikit pun kami bebas dari kesalahan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja di hati kami, yang bebas dari kesombongan, kehilapan, kehinaan. Ampunlah dosa kami ya Allah, ampunlah dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti ini. Karena inilah Engkau ya ampun ya dosa kami, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan ya Allah. Rabbana arinal haqqa warzuqna tinabah wa arinal batila warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam sambutannya, Ferizal selaku Ketua Uji Publik DPRD Bandar Lampung menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi serta ikut menata rancangan peraturan daerah yaitu dalam kegiatan uji publik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan bantuan untuk mensukseskan acara uji publik Raperda Kota Bandar Lampung tahun 2022. Peserta uji publik yang berbahagia, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garing PUU Strip Romawi 18 garing 2020 halaman 393, MK mengartikan meaningful participation atau partisipasi yang bermakna sebagai berikut. 1. Hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Pemenuhan meaningful participation tersebut menjadi tolak ukur suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna secara formil, sehingga secara material juga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki oleh masyarakat. Terhadap putusan MK tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah menguatkan pelibatan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik dalam proses perencanaan, penyusunan maupun pembahasan. Adapun bentuk pelibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Raperda, yaitu salah satunya dengan dilakukannya kegiatan uji publik maupun konsultasi. Peserta uji publik yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama, uji publik dilaksanakan untuk menerima masukan, tanggapan, atau pandangan dari masyarakat dalam rangka menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas
serta untuk memberikan informasi publik, pemahaman, wawasan, dan pemantapan substansi materi rancangan peraturan daerah yang akan diatur dalam suatu produk hukum daerah yang berbentuk peraturan daerah. Pada hari ini ada 2 rancangan peraturan daerah yang akan dilakukan uji publik, yang akan dibagi menjadi 2 seksi pelaksanaan. Yang pertama, Raperda tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif yang akan dimulai dari jam 9 sampai dengan jam 12.00 waktu Indonesia Barat. 2. Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah yang akan dimulai dari jam 13 sampai jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Adapun narasumber pada kegiatan uji publik ini adalah sebagai berikut. A. Sebagai narasumber pemateri, yaitu dari tim penyusun naskah akademik dan Raperda, yaitu dari PSKP UBM. B. Sebagai narasumber penangkap, terdiri dari unsur Kanwil Hukum-HAM Lampung. Kedua, dari unsur Biro Hukum Provinsi Lampung, dan dari unsur akademisi, yaitu dari PKB Universitas Lampung. Selain narasumber tersebut, juga hadir narasumber spesial, yaitu personalia dari Panitia Khusus Pembahasan Raperda, sehingga masukan, saran, tanggapan, kritik yang disampaikan dalam uji publik ini dapat didengar langsung dan menjadi catatan pansus dalam proses pembahasan Raperda. Peserta uji publik berasal dari akademisi, ahli, OPD terkait, perwakilan masyarakat, serta stakeholder terkait. Yang jumlahnya kurang lebih yang kita undang itu sekitar 200 orang peserta. Peserta uji publik yang berbahagia, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat banyak kekurangan. Semoga uji publik Raperda DPRD Kota Bandar Lampung tahun 2022 dapat mendatangkan banyak manfaat bagi kita semua dan masyarakat Kota Bandar Lampung. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dilanjutkan oleh Edison Hajar selaku Wakil Ketua 3 DPRD Bandar Lampung, sekaligus membuka acara uji publik DPRD Bandar Lampung. Edison menyampaikan diadakannya uji publik bertujuan agar setiap peraturan daerah tidak bertentangan dengan aturan pemerintah, serta tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyambut baik diadakannya uji publik agar masyarakat juga turut andil dalam perancangan peraturan daerah. Di samping konsultasi publik dilaksanakan guna memberikan informasi publik tentang pemahaman, wawasan dan pemantapan substansi materi rancangan peraturan daerah yang akan diatur dalam sebuah produk hukum daerah yang berbentuk peraturan daerah. Konsultasi publik yang juga dilaksanakan untuk pemantapan konsepsi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mengakomodir kearifan lokal demi kesejahteraan masyarakat. Bahwa partisipasi masyarakat merupakan hak masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 166 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan hukum daerah, di mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Jadi pada prinsipnya dilaksanakannya konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah adalah untuk memperoleh masukan sebanyak-banyaknya dari stakeholder mengenai substansi rancangan peraturan daerah. Setelah selesai melaksanakan sambutan, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi serta perancangan peraturan daerah oleh narasumber. Rizky Dwi Ramasari selaku tim penyusun naskah perancangan peraturan daerah menyatakan bahwa dalam industri digital saat ini pengembangan ekonomi kreatif amat sangat diperlukan di Kota Bandar Lampung. Hal ini terkait dengan menurunnya sumber daya alam dan mineral, serta agar Kota Bandar Lampung dapat menghadapi tantangan ekonomi nasional. Tahap kedua dilaksanakan periode 2020 dan 2025.
Artinya, kita sekarang sudah pada tahap yang kedua berdasarkan peraturan presiden mengenai Rendra Draft. Maka dari itu, rancangan peraturan daerah tentang ekonomi kreatif ini memang urgensinya segera dibuat dan diundangkan berdasarkan rancangan induk ekonomi kreatif untuk tahap yang kedua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Faisal. Dita Febrianto selaku perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Lampung menanggapi bahwa pemerintah harus menimbang setiap aspirasi yang datang dari masyarakat. Ia juga menjelaskan bahwa setiap rancangan peraturan daerah harus memiliki kejelasan dan terbuka kepada masyarakat. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Faisal. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tadi pun mohon izin kepada Bapak dan Ibu peserta uji publik terkait rancangan peraturan daerah Kota Bandar Lampung tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Mohon izin kami dari Tim Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Lampung mohon izin untuk menyampaikan tanggapan terkait rancangan peraturan daerah Kota Bandar Lampung tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Baik deh.
izin Bapak dan Ibu terkait tanggapan terhadap rancangan peraturan daerah Kota Bandar Lampung tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif, bahwa di sini menurut pendapat dari Profesor Jimli Hasidik bahwa dalam hal ini pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis, dan administratif, dan keberlakuannya juga harus tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis. Erman Syarif selaku perwakilan dari Biro Hukum Bandar Lampung menyatakan bahwa saat penyusunan perda haruslah mengikuti tata cara penyusunan yang baik serta sesuai dengan dasar hukum. Ia juga menyatakan bahwa setiap pasal haruslah diperhatikan rujukannya. Kemudian ia menambahkan bahwa setiap sektor ekonomi harus ditinjau kembali keterkaitannya terhadap ekonomi kreatif. Hadir pada kesempatan pagi hari ini, izin kepada Bapak Moderator, kepada Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bandar Lampung, saya mewakilkan Kepala Biro Hukum untuk menyampaikan penjelasan atau pertimbangan apa saja yang bisa kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan Raperda tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan untuk kesempatan pada pagi hari ini, bahwa penyusunan rancangan perda usul Komisi 2 Kota Bandar Lampung tentang Raperda penataan dan pengembangan ekonomi kreatif, ada hal yang perlu dicermati. Pertama, saya tidak ada slide ya Pak Ketua dan anggota Komisi 2, karena saya di sini sebagai penanggap, jadi ada hal-hal yang perlu saya jelaskan secara umum maupun khusus. Secara umum, penjelasan dari Biro Hukum Sekda Pusat Lampung, yaitu pertama, dalam penyusunan rancangan perda, pertama harus dilihat dari kewenangannya dulu. Kewenangannya itu apakah itu bisa dilaksanakan oleh Kota Bandar Lampung, apakah itu merupakan kewenangan provinsi. Tetapi sudah saya cermati bahwa Raperda tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif merupakan kewenangan dari Kota Bandar Lampung. Jadi artinya bahwa perda ini bisa ditindaklanjuti, bisa diimplementasikan. Itu yang penting pertama kita menyusulkan cara perda. Karena kalau dia tidak sesuai kewenangan yang kita atur, perda ini tidak akan kita tindaklanjuti nantinya pas waktu fasilitasi di gubernur, yaitu di Biro Hukum Sekda Pusat Lampung. Yang kedua, sudah dijelaskan oleh Pak Dipta dari Fakultas Hukum Universitas Lampung terhadap landasan menimbang. Memang untuk kita cermati, landasan menimbang harus memenuhi 3 unsur, yaitu unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis. Nah, ini secara normatif memang sudah disebutkan secara filosofis, secara sosiologis, tetapi secara yuridisnya undang-undang yang diacu, Undang-Undang Nomor 24/2014 terlalu tinggi. Undang-undang diatur, harusnya pengaturan terhadap landasan yuridisnya bisa menggunakan landasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Yang ketiga, terhadap dasar hukum atau mengingat. Kemudian perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM berharap agar Raperda dapat kembali diperhatikan substansinya dan disusun ulang sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu juga di PP. Nah, ini kata saya tadi, normanya kalau dibedah-bedah mah ada, cuman kecampur-campur terus tumpang tindih, ya, kecampur-campur. Bagian ke-1 judulnya pembiayaan, dalamnya fasilitasi pendaftaran
haki. Pertanyaannya, apa fasilitasi pendaftaran haki itu adalah sebuah bentuk pembiayaan? Nah ini kan jadi pertanyaan. Kalau kita baca undang-undang ekonomi kreatif dan PP-nya beda, Pak. Pendaftaran KI itu subsektor tersendiri dari pengembangan ekonomi kreatif. Begitu juga pembiayaan itu subsektor tersendiri. Jadi nggak bisa campur-campur begitu. Kalau kita baca PP-nya lebih serem lagi, Pak. Tugas pemerintah daerah itu mengembangkan pembiayaan basisnya yang alternatif, karena mekanisme pembiayaan yang ada semua sudah diatur di PP itu, dan itu punya pemerintah pusat semua, Pak. Pembiayaan lewat perbankan dan non-bank itu semua harus pakai terdaftar lewat OJK dan lain sebagainya. Nah, pembiayaan alternatif ini yang nggak ada. Seperti apa sih pembiayaan alternatif? Nah, kalau pemerintah daerah mau turut serta dalam membiayai ekonomi kreatif, disinilah ruang pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan tentang pemberian pembiayaan ekonomi kreatif yang sifatnya alternatif di luar yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini permasalahan campur aduk normanya, ya. Kemudian permasalahan yang lainnya mirip juga, pengelompokan materi muatan. Ini permasalahan pengelompokan materi muatan. Saya coba pilihkan satu saja. Paragraf 2 bab 5 diberi judul Standar Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual. Tapi di dalamnya ada banyak norma pengaturan yang berbeda-beda. Pasal 11 mengatur tentang standar produk. Pasal 12 mengatur tentang promosi. Pasal 13 sampai 15 mengatur mengenai insentif. Jadi yang mana yang mau diatur? Kalau judul bagiannya standar produk, tapi dalamnya ada promosi pemasaran berarti. Insentif itu subsektor tersendiri dari pengembangan ekonomi kreatif, bukan bagian daripada standar produk. Kalau kita berkaca pada undang-undang tentang ekonomi kreatif, standar itu adalah standar yang diberikan dalam pengembangan pelaku usaha, Pak. Jadi untuk itu, ya, saran kami yang terakhir, struktur pengaturan yang ada dalam Raperda ini kami sarankan untuk disusun ulang, mengikuti pola yang ada dalam Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif. Ditemui seusai uji publik, Wakil Ketua 2 DPRD Bandar Lampung, Aep Saripudin, berharap bahwa ekonomi kreatif di Bandar Lampung bisa lebih berkembang dari berbagai sektor, maupun bagi para wisatawan yang datang ke Bandar Lampung. Andalan ekonomi kreatifnya di Bandar Lampung salah satu. Iya, saya kira kalau bicara ekonomi kreatif mungkin banyak ya. Misalnya ekonomi kreatif dalam hal souvenir, kemudian juga pementasan. Ini saya kira perlu dikembangkan dan potensi itu ada di Bandar Lampung, gitu ya, karena kita punya adat istiadat yang baik. Oke. Di tempat yang sama, Abdul Salim selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bandar Lampung menyatakan bahwa Komisi 2 DPRD Kota Bandar Lampung siap mendukung, menata, serta mengembangkan setiap sektor ekonomi kreatif di Kota Bandar Lampung. Perda yang kita lakukan sendiri di Komisi 2. Apa sih Ketua sasaran dan tujuan perda ini, Ketua? Tujuan yang pertama yaitu sesuai dengan judulnya, yaitu tentang penataan dan pengembangan ekonomi kreatif. Nah, jadi kita dari Komisi 2 sengaja membuat rencana perda kita tentang itu. Yang pertama dengan kondisi Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung adalah kota jasa dan perdagangan. Sudah itu meningkat lagi, kita penduduknya cukup banyak, sudah 1.200.000 jiwa, tambah lagi perkembangan perekonomian Kota Bandar Lampung yang cukup besar. Oleh sebab itu kami dari Komisi 2 berinisiatif untuk dapat menata dan mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di Kota Bandar Lampung sesuai dengan peraturan dari kementerian juga memang sudah ada undang-undang yang sudah turun. Itu ya. Apa sih Ketua contohnya yang dilakukan ekonomi kreatif ini, kayak apa gitu sampelnya? Sampelnya banyak. Ekonomi kreatif itu tadi ada 17 ya. 17 item ya. 17 item.
salah satu tujuan ada insentif di situ ketua. Insentif, terus pembiayaan, terus apa lagi ya? Pembiayaan Dan beberapa tentang kota kreatif, pusat kreasi. Itu tujuannya. Kreasi. Kreasi ya. Dari Bandar Lampung, jurnalis LDS TV Rahmat dan Diki mengabarkan.